Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Teras Demokrasi. Kali ini kita bersama salah seorang teman saya. Dia tidak di Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, tapi dia Kudus. Bersama Mas Alex Fahmi. Mas Alex Fahmi ini di Kudus. Jadi saya tertarik untuk mengangkat Mas Alex untuk bicara di sini, selain kebetulan dari Kudus kemudian ke Purwokerto. Istri asli di Purwokerto. Jadi ini lagi mudik liburan ya Mas Alex ya. Dan waktu itu kenapa diundang ke sini? Berapa hari setelah pemilu terus WA itu ya? Iya. Itu ngeri WA-nya itu. Tapi WA pertama menurut saya yang WA-nya mengakui kekalahan, tapi dengan deretan data ya. Data itu. Datanya apa Mas Alex isinya? Ya, terima kasih Mas Barit. Ini pengalaman pertama ini podcastan ini. Belum pernah ini. Ya, saya memang asli Kudus. Asli Kudus, kebetulan dapat istri Purwokerto. Jadi walaupun saya alumni Unsud, jadi setiap tahun pasti minimal 2 kali ke Purwokerto. Ya, Desemberan sama Lebaran itu. Cuman kemarin Lebaran kebetulan saya banyak acara kegiatan sehingga Mei ini baru bisa kesini. Nanti kita ungkit yang kenapa nikahin Mbak Ei, kan itu hal yang penting juga. Tapi sebelum itu tentang datanya itu loh Mas. Oh ya, itu datanya. Kebetulan untuk pilek ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Semoga itu juga pengalaman terakhir. Itu atau bukan pengalaman terakhir ya? Itu nanti mau tanyain, gitu ya? Jangan sampai terakhir. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya dari awal nggak ada ketertarikan untuk nyalek, itu nggak ada. Jadi saya memang pengalaman Kades, kepala desa 2 periode. Sebenarnya masih aktif kemarin, masih aktif, masih 2 tahun karena SK saya itu sampai Desember 2025 untuk kepala desa yang periode kedua. Nah, cuman tawaran itu banyak sekali. Setiap pilek pasti banyak tawaran. Pilek dari pilek-pilek kemarin pun. Iya, dari kemarin mulai 2014, 2019, kemudian 2004 itu setiap pilek pasti banyak tawaran dari beberapa partai. Cuman memang saya nggak minat gitu. Nggak berminat karena ya memang ya begitu itu ceritanya. Pilek selalu butuh modal ya, modal yang banyak, sehingga saya bukan pemodal, sehingga ya realistis saja. Realistis saja menolak. Nah, kemarin itu karena memang sedikit dipaksa. Biasanya kan penawaran terus saya tolak ya selesai gitu. Kemarin satu partai ini sedikit memaksa dan pokoknya harus nyalek gitu. Nah, kebetulan waktu itu sudah saya tolak beberapa kali, tapi karena mendesak, terus saya bikin syarat yang menurut saya itu sebenarnya tidak akan terpenuhi oleh dia. Ya, syarat ya udah, saya kalau dapat nomor urut 1 saya siap maju. Makanya aku agak aneh tuh. Mas Alex kan nggak aktif tuh. Iya, saya bukan orang partai kebetulan, dan di partai di dapil saya itu ada DPR-nya. Ada DPR-nya. Selama kebetulan dari awal 1999 sampai sekarang itu dapil saya ada DPR-nya yang partai saya. Disebutkan atau enggak? Disebut apa? Kemudian Partai Golkar ya. Partai Golkar itu di dapil saya itu selalu ada DPR-nya, jadi wakilnya. Sehingga bagi saya itu nggak mungkin syarat itu, karena itu jatahnya DPR. Kalau enggak ya jatahnya pengurus partai, pengurus harian dan lain. Biasanya kan sudah ada jatahnya nomor 1. Kalau orang baru biasanya minimal nomor 2 dan ke bawah kan itu. Maksimal nomor 2. Itu. Saya sudah diraih waktu itu. Tapi saya bikin syarat itu yang kira-kira saya nggak mungkin kan gitu. Nah, sampai detik-detik terakhir, H-1 itu besok pagi pendaftaran, kebetulan
daftarnya agak akhir. Yang Partai Golkar itu di Kudus itu. Waktu itu saya mah di Cirebon, di Bogor maksud saya. Saya di Bogor, cuman saya perjalanan ke Bogor, posisi saya sampai Cirebon. Nah itu pagi saya berangkat, waktu pendaftaran itu saya tidak ikut karena ya saya waktu itu belum ada kejelasan nomor urut itu belum ada kejelasan, nggak ada yang tahu, nggak tahu. Saya tanya ke beberapa pengurus juga nggak ngerti, apakah ditutupin atau apa nggak ngerti. Yang jelas ya wis, saya nggak begitu tertarik kan gitu. Iya. Terus saya berangkat ke Bogor waktu daftar itu hari Sabtu kalau nggak salah itu. Saya ke Bogor sekeluarga. Nah terus sampai di Cirebon itu siang. Siang itu sudah muncul, saya tahunya malah dari medsos. Dari medsos, malah dari temen SMA kalau nggak salah. Dapat berita itu karena setelah pendaftaran ketua DPC kan terus press release. Nah, itu disebutkan bahwa Dapil 1 Kota Jati ada calon baru mantan kepala desa, disebutkan nama saya, nomor urut 1. Waduh, saya lihat, waduh, saya bilang, waduh, Dapil nomor 1 ini bahaya ini. Tapi sebelumnya belum dengar berarti? Belum sampai pagi itu belum ada. Tapi ada ini enggak sih Mas, setidaknya misalnya kedekatan memang dengan Golkar atau dengan ketuanya ya, atau kalau apa? Kedekatan secara institusi partai nggak ada. Saya cuman kedekatan personal ada ya dengan ketua DPC. Saya dekat sebelum karena orang tua saya dengan keluarga atau orang tuanya ketua DPC itu dekat, sudah saya kayak keluarga. Jadi saya ya sudah biasa memang kedekatan. Kalau di Golkar namanya DPD. Oh ya DPD, maaf. Ya DPD Golkar. DPD PDI. Iya. Berarti kayak tahu bener ya. itu wong Golkar. Bukan. Betul. Karena dulu aku tahunya dekatnya malah PKB ya Mas. Iya, saya pernah kalau di PKB pernah. Pernah di PKB yang awal itu, yang kepengurusan awal itu. Itu saya lulus kuliah langsung masuk partai waktu itu. Di PKB saya lulus kebetulan 2002. Tapi nggak nyalek ya? Nggak nyalek, tapi satu periode aja. Terus artinya kan bapak saya dulu kan juga pendiri PKB di Kudus. Ya ada kekecewaan lah, proses politik kan gitu. Jadi ketika bapak saya mundur ya saya mundur, ya gitu. Terus akhirnya ya udah nggak di dunia politik. Terus kemudian kades itu pun juga didorong waktu itu oleh masyarakat. 2007 dorong, saya 2013 itu. Itu karena didorong karena memang orang tua Mas Alek atau kiprah Mas Alek atau? Ya kalau kebetulan saya kan aktif ya di mana-mana. Artinya aktif dan arti di kampung itu ya ikut apa, ada kegiatan apa ikut. Nah, kebetulan waktu itu juga jadi pengurus RW, sekretaris RW, aktif kan gitu. Aktif di masyarakat sehingga ya mungkin dinilai gitu. Kebetulan saya juga apa ya istilahnya ya peduli. Iya. Ya kalau peduli kan apa-apa gitu. apa-apa ikut cawe-cawe gitu lah ya. Termasuk ya banyak menyelesaikan masalah juga gitu. Bantu di desa. Kebetulan setiap ada PPS itu setelah saya kembali ke Kudus itu. PPS mulai pemilu 2004 ya, 2004, kemudian 2009, terus selalu 2004 dari anggota PPS, 2009 saya jadi ketua PPS, terus waktu itu ada programnya SBY, PNPM, saya jadi koordinator BKM. Jadi kan dari situ. Waktu saya 2013 itu jadi koordinator BKM waktu itu. Sehingga mungkin ya karena kekecewaan dengan incumbent, ya kebetulan 2013 musuhnya incumbent waktu itu. Mungkin masyarakat kecewa, kepengin ganti kan gitu. Terus ada saya, terus saya didorong pokoknya harus maju. Harus ganti incumbent waktu itu. Berarti kiprahnya sebetulnya kalau kiprah di kampus nanti bisa jadi kita cerita ya kalau waktunya sempat, tapi 2002 sampai 2013 itu memang berkiprah di desa itu ya. Ya, setelah lulus itu saya kembali ya. Setelah koordinator BKM, akhirnya orang melihat dan dicalonkan
Iya. Kades. Ya, kebetulan memang seperti itu kan memang saya seneng organisasi ya. Seneng organisasi juga waktu di kampus juga seneng organisasi sehingga di Kudus pun juga gitu. Sampai saat ini pun hampir semua apa ya organisasi ada saya. Ya mungkin nggak percaya pengurus Masjid Agung. Saya sekretaris. Masjid Ya. Agung. Masjid Agung Di Kudus, Kudus wakil yang sekretaris ya. Menara Kudus itu Menara. berarti. Bukan yang Oh, menara, yang Yang Masjid alun-alun Agung, ya, alun-alun. yang masjid alun-alun ya. Kalau Masjid Menara kan beda. Beda. Ya, Masjid Menara beda lagi. Saya malah di Masjid Agung itu jadi wakil sekretaris. Di IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji, saya pernah jadi ketua yang kecamatan. IPHI cabang namanya. IPHI cabang itu pernah jadi ketua. Terus sekarang di IPHI daerah kabupaten juga jadi wakil sekretaris. Kalau di yayasannya di IPHI itu kan baru ya. Kalau di Kudus itu ada yang namanya JHK, Jamiatul Hujjaj Kudus. Itu juga kumpulan haji-haji Kudus sebelum ada IPHI dulu. Berdirinya sebelum ada IPHI. Sebelum Jadi ada kalau di IPHI, Kudus ya. itu namanya JHK strip IPHI. IPHI. Kalau di daerah lain kan hanya IPHI ya. aja. Kalau di kalau di ada yayasannya JHK itu saya juga sekretaris. Kemudian di Ahbabul Mustafa Jamiah yang itunya Habib Syekh itu juga saya sekretaris. Jadi Kalau di NU saya ketua pengurus cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan LWPNU. Kalau di Banyumas itu Mas Rofik itu ketuanya. levelnya di level daerah, Daerah, ya, di level kabupaten. di Jadi kabupaten. Mas Alik ya di sana memang terkenal ya. Iya, Di kabupaten ya gitulah itu istilahnya terkenal, ya. kebetulan ikut-ikut kegiatan Jadi, organisasi itu Masuknya banyak. Golkar itu karena orang menilai Mungkin Di ya, situ saya ya. nggak tahu. Pokoknya mungkin gitu. Jadi mungkin seperti itu karena kemarin yang nawarin juga nggak hanya Golkar sih. Setiap pemilu itu beberapa partai juga. ada perlawanan nggak Mas di Golkarnya? Oh jelas, jelas. Kalau intern Golkar banyak perlawanan. Oh, Saya iya. juga cerita di itu. Nah makanya ketika sudah pendaftaran ganti beban itu di saya. Jadi pengurus-pengurus Golkar itu bilang ini sudah saya kasih nomor 1 harus serius, harus tenanan. Nah itu bebannya akhirnya di saya. Waduh, akhirnya beban itu saya kan belum pernah pengalaman pilek ya, sehingga ya wes lah Bismillah gitu. Nah kebetulan itu proses itu kok mulus gitu ya. Kayaknya Artinya lancar. iya gitu. Terus walaupun tidak mendapatkan modal yang banyak ya, tapi saya dengan tidak punya uang kok banyak yang support gitu. Walaupun meminjami. Tapi kan mudah. Kan nggak mudah juga loh Iya, meminjamkan orang orang mau minjamin dengan nominal besar tanpa agunan ya kan. Hanya modal kepercayaan. Saya pikir kok lancar gitu. Saya ketika biasa safari politik, silaturahim ke tokoh-tokoh itu selalu mendukung. Banyak dukungan-dukungan dan banyak termasuk untuk bantuan APK ya, alat peraga kampanye. Itu juga banyak yang support teman-teman itu. Support. Masuk baliho-baliho besar reklame itu juga gratis saya dibantu teman itu. Kan saya mikir wah ini kayaknya kok mulus sekali perjalanannya gitu ya. Terus bikin tim juga mudah. Pokoknya saya tawari setiap desa itu bikin tim itu mudah dan malah tim saya kalau di tim-tim yang lain kan banyak yang istilahnya mau jalan Kalau ada bayarannya, nah, duitnya gitu. ngarep Ini ya. malah ada itu. Beberapa tim ya tidak semuanya, beberapa desa itu mereka keluar uang untuk pertemuan itu keluar uang sendiri gitu. Bukan Mas Alek, Iya. kan biasanya tetap ngasih aja. Iya, kalau saya tetap ngasih. Artinya inisiatif dari mereka gitu, Mas. Misalnya sudah saya pertemuan awal kan dari saya pasti. Untuk pertemuan kedua, ketiga itu inisiatif mereka gitu. Udah masalah datang aja gitu. Kita yang nyiapin gitu. Oh, udah sampai itu Wah, ya. sampai segitunya saya kan wah, dukungan kok luar biasa gitu. Jadi PD-nya terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya akhirnya sampai hari H kan wes PD lah, yang penting ngedum kan gitu. Yang penting kita ada wuwur kan. Kalau bahasa di sini ada wuwur. Nominal nggak penting kan gitu. Karena memang kalau saya ngejar money politicsnya itu ikut yang calon-calon lain, terutama incumbent ya, nggak kuat saya. Ya, Nah, berapa Mas modal itu? kecil. Kalau yang level-level yang jadi itu berapa? Itu di atas 2M yang jadi itu. Ya, per amplop Oh, per amplop satu orang minimal 100. 100.000. 100.000. Dibagi untuk kira-kira Ya kira-kira ya rata-rata artinya info yang masuk ke saya
20.000 ke atas. 20.000. 20.000 ke atas. 20.000 amplop. Amplop. Ping 100 berarti 2 miliar. Iya, itu aja, belum yang lain kan gitu. Itu nemu Ya, retok iya. ya. Ada yang sampai 30.000. 30.000 amplop. Amplop. Untuk mencapai suara kira-kira Kalau yang tertinggi di Kudus kemarin 10.000. 10.000. 10.000 sekian. Artinya itu ya, yang ranking 1 ya. Seluruh caleg di Seluruh Kudus. caleg. Itu kira-kira Suara terbanyak suara 10.000 terbanyak sekian. dengan amplop 30.000 dapatnya 10.000. Ya, dia Seperti ceritanya yang sampai 10.000 itu 30.000. 30.000 amplop, ampun. Mengerikan juga itu ya. Waktu itu saya mau nyebar 10.000, tapi akhirnya saya 15.000. 15.000. Hanya nominalnya nggak segede. Nominalnya saya 50.000. 50.000. Itu juga masukan dari tim, Pak. Misalnya istilahnya digabung aja. Ya kita tidak sudah 15.000 lah. Kalau bisa ya 10.000, kalau enggak seadanya saja, tapi tetap 100, ngikuti 100 itu. Siapa tahu lebih netes kan gitu. Waktu itu saya bilang, udahlah, kayaknya dapil kita ini orangnya nggak mata duitan gitu, nggak mata duitan, istilahnya nggak mikir uang lah. Saya kan pengalaman di Pilkades. Dua kali Pilkades saya nggak ada uang, nggak ada bubur, nggak ada apa. Nggak ada bubur, tapi biaya Pilkades. Tim pun itu hanya kalau kumpul makan aja. Nggak ada sangu biaya bentuk tim, ada koordinator dan lain, ada sangunya nggak pernah. Kalau sampai habis misalnya di sini mungkin bisa 300 juta, 500 juta. Saya tuh paling 30-an juta mungkin. Itu pun hanya 20-30 lah. Itu hanya kalau ada kumpul-kumpul makan. Ayo kumpul. Ya? Enggak. Ya misalnya kan sukanya masakan itu. Paling tak kasih beli ayam 2 ekor atau entok 2 ekor. Gitu aja. Saya paling undang pengajian di rumah. Itu si Muni sih. HP saya. Mati sendiri. Oke. Jadi gitu. Hari H enggak pernah. 2 kali Pilkades enggak pernah. Paling habis 20-30 juta itu pun hanya untuk kumpul-kumpul aja, kumpul-kumpul ya. Tidak ada rokok, bikin makan, rokok, enggak. Bahkan sama sekali enggak ada. Waktu itu dapat berapa suara Mas Pilkades? Kalau persentase 70%. 70% suara waktu itu ya. Iya. Mohon maaf, pada waktu itu 70% Mas Alek nggak pakai duit. Kalau yang income-nya pakai duit kan? Pakai duit. 25.000. Saya tahunya kan gitu. Tahunya kan ya dari tim tahu ada yang ngetum, tapi kebetulan adik saya. Saya itu dapat dikasih. Ngasihnya kan pada saat ada yang sebelum hari H, ada yang pada saat hari H. Hari H mau berangkat di jalan dikasih. 25.000 kali berapa kira-kira? Waduh, enggak tahu ya. Tapi gede juga. Tapi apanya? Maksudnya jumlah penduduknya. Enggak sedikit. Kebetulan dapil DPT di desa saya cuma 1.500. 1.500. Kira-kira mungkin baginya nganti 1.500 apa enggak? 1.000? Enggak. 500-an? Ya, sekitar 1.000-an mungkin. 1.000 berarti. Yang incumbent kan? Iya. Yang incumbent. 250 juta. 25.000 kali 1.000, 25 juta. Kecil juga ya. Enggak terlalu rebutan ya. Kalau di sini kan bisa sampai 300, 500. Oh, enggak. Ya mungkin karena dia incumbent PD juga kan gitu. Sehingga ya itulah saya pengalaman itu, jadi saya melihat kayaknya saya menganggap dapil saya itu kan 2 kecamatan. Nah, itu saya anggap sama dengan warga saya di desa. Artinya mereka nggak terpengaruh lah oleh uang. Dan itu tidak di kota ya. Oleh uang. Iya. Dan itu di kecamatan kota dan kecamatan Jati. Dengan asumsi bahwa ini kayaknya enggak dengan uang. Tapi ternyata juga sama dengan yang lain ternyata. Hasilnya juga ternyata sama dengan yang lain. Saya yang ngeluarin 15.000, netasnya cuma 3.000. 15.000 netasnya 3.000. Nek 30 netasnya 10 ya memang benar kali ya Mas, 30%-nya ya. Iya. Malah nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada, cuma 20%. Makanya itu ketika saya analisis, kayaknya itu yang nyoblos malah teman-teman saya, pendukung-pendukung saya yang nggak dikasih duit, malah yang nggak dikasih duit, yang memang benar-benar murni dukung atau penduduk desa, kira-kira ditambah dengan teman alumni, teman haji kayak gitu.
solid, yang penduduk di desa saya solid waktu itu. Artinya sama, perolehannya sama dengan Pilkades saya. Berapa itu? Selisih hanya 80-an. Kalau saya Pilkades itu 813. Waktu Pilkades itu 754. Kan hanya selisih sedikit kan. Wah, itu hebat banget itu ya. Artinya, Padahal partainya saya kan berarti solid kan gitu. Itu situ dulu yang menang Golkar bukan? Dalam konteks Pilkades, dalam konteks desa, iya. Enggak, di tempat saya yang menang PKB. Oh, berarti bagus banget itu Iya. ya. Di level desa loh, berarti kan, orang mau milih Mas Alek, iya, beda partai kan mereka berarti. Beda partai. Ya. Dan di tempat saya itu nomor 1 PKB, nomor 2 PDI. Di desa saya, di desa saya. Dengan Mas Alek kemarin suaranya berarti 700. Iya, terus yang lain ya sisanya. Golkar pinter berarti Mas. Nah, memanfaatkan suaranya jadi matang di dapil itu saya tetap incumbent yang jadi. Incumbent yang jadi ya pengalaman itu ya luar biasa lah Pak. Ini menjadi pengalaman pertama saya. Jadi memang betul-betul pileg ini demokrasi kapitalis ya. Kapitalis sekali. Jadi benar-benar uang ya. Tapi kebetulan saya pengalaman kalau pileg memang saya jarang jadi tim ses karena kan individu ya sifatnya. Tapi kalau pilkada saya 2 kali jadi tim ses pilkada dan kemudian juga berhasil. Kemudian pilpres saya juga 2 kali ikut berhasil. Waktu Pak Jokowi 2 kali itu juga saya ikut timnya. Kemudian di pilkada saya juga 2 kali, waktu itu Pak Mustafa yang periode kedua dan yang terakhir yang luar biasa itu Pak Tamsil itu. Saya termasuk tim ses Pak. Tim sesnya lebih ke think tank atau ke food getter yang memang mencari massa? Saya yang kebetulan yang bentuk tim di kecamatan, satu kecamatan. Di level kecamatan gitu ya. Saya megang satu kecamatan kota. Dan kebetulan waktu itu saya kades aktif kan, itu sempat ceroboh saya waktu itu kan enggak boleh mestinya kades ikut tim itu mau pilpres maupun tapi tim terlalu semangat kali ya masalah. Saya sampai nyewa ruang pertemuan, gedung pertemuan untuk bentuk tim itu karena jumlahnya kan ratusan orang, nyari tempat yang besar kan nggak ada. Jadi, akhirnya saya sewa itu. Kebetulan ya itu saya itu kalau seneng itu ya nggak pernah mikir untung rugi. Itu saya keluar uang sendiri. Nggak dapat uang. Nggak dapat. Dan kebetulan teman-teman kades waktu itu yang 2018 ya pilkada itu solid. Kebetulan saya sekretaris Paguyuban. Apa jenenge di sana? Abdesi. Waktu ikutnya Abdesi. Kalau yang jenjang sampai pusat ya. Tapi kalau lokalnya PPKD, Paguyuban Persaudaraan Kepala Desa, Kabupaten Kudus. Kebetulan kalau jalur saya waktu itu kalau yang ikut sampai atas itu ikutnya Abdesi. Kan banyak itu ada Abdesi, Papdesi ya itu. Dan di Abdesi itu saya juga pengurus di wilayah Jateng juga ikut. Pengurus. Jadi itu karena saya senang organisasi aktif bukan kadang memang nggak pernah mikir untung rugi. Karena senang ya wis keluar duit. Apalagi di Paguyuban kadangnya nggak ada duit. Rapat di Semarang, di Solo, bahkan kemana-mana kan Jawa Tengah itu ya keluar pakai uang sendiri kemana-mana. Ya. Termasuk waktu pilpres, pilkada juga ngeluarin duit. Ya. Karena seneng gitu. Dan kebetulan juga gitu. Pilpres, pilkada itu pada saat itu misalnya kan mesti kasih data ya kan, data untuk untuk hari H. Itu pasti di bawah datanya misalnya 1.000, tapi yang keluar hanya 700. Itu sisanya saya nambeli sendiri. Gitu. Dan itu ya merasa rugi gitu ya. Merasa rugi. Nek hitung ekonominya rugi. Orang lain mungkin hitung-hitungannya kan kalau di pil-pil gitu kan harus untung kan gitu. Ya, tim sukses harus sukses. Harus untung. Tapi kalau ini enggak ya. Enggak, saya pasti tombok.
Makanya saya juga berpikir itu, wah saya beberapa kali dukung orang, dukung dalam pemilihan itu, pilkada, pilpres, dan saya pasti total ya dukungnya. Semoga ini jadi timbal balik ke saya. Waktu itu gitu berpikirannya kan gitu. Jadi selalu berpikir positif lah, positif terus. Wah ini Bali saya, mungkin ini saatnya saya maju, ya. ngunduh lah istilahnya kan, ngunduh gitu. Kemarin saya bantu orang, dukung terus. Sekarang saya kayaknya butuh dukungan, insya Allah ada timbal baliknya ini. Gitu. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Sebelum kayak itu Mas, apa bentuk-bentuk perlawanan karena Mas Alex di nomor urut 1 itu? Apa aja kira-kira, intimidasi atau ada perlawanan dalam bentuk lain? Kalau ke perlawanan ke saya enggak ya, secara ini ya, cuman di intern aja. Oh, di mereka intern. Di saya kan orang luar kan. Beda nih, saya mungkin sama-sama pengurus ya, mungkin malah ngerti ya. Tapi Mas Alex nggak terlalu ngerti sebetulnya saya di dalamnya. Enggak ngerti dan nggak mau tahu. Itu urusan mereka. Gitu. Nah, saya hanya ceritain aja pengurus-pengurus itu. Bahwa sebetulnya ya perang, ya sempat ya bahasa dia itu tak rewangi tukaran iki. Ben kowe iso nomor 1, kowe kudu tenanan, kudu dadi. Wah, itu. Tapi kalau saya memandang secara mengkritisi, bisa jadi memang dia tahu potensi untuk food gathernya. Ya, mungkin gitu. Makanya yang lawan saya itu akhirnya terus kerja keras itu, dia nyebar uang sebanyak-banyaknya dengan nominal yang besar. Dia dapat berapa Mas? Dapat 6.000 sekian. Mas Alex? Saya 3.000. 3.000. Wah, agak iya, separuh lah. Separuhnya ya. Dan Mas Alex nomor urut 1. Perolehan suaranya kedua. Kedua ya. Habis berapa berarti? 50 kali 15.000. 450. Belum yang lain sih. Belum yang tim dan lain sebagainya. Kira-kira total nganti piro? Ya kurang lebih itulah 1 mungkin kurang lebih. Ya. Ngeri ya. Aduh. Ya mendekati sebenarnya. Mendekati 1. Itu kecil itu. Tapi nggak ada bantuan dari Mas, kalau beberapa teman kita kan ada yang disupport oleh partai atau disupport orang luar. Kalau partai enggak, ya itu support dari aja, dari pertemanan gitu. Itu ada yang minjami, ada yang APK, donatur, ada yang donatur. Mas Alex nyebut mendekati 1 miliar itu kan di luar bantuan dari APK, bantuan dari itu di luar itu. Iya. Itu duit pribadi benar. Oh, bukan. Kalau uang pribadi nggak sampai segitulah. Oh, nggak nyampe. Itu ya. Kalau dihitung APK, dihitung dari segitu uang saya ya 75%. Yang 25% itu support dari teman-teman. Ya 700 800 ya. Sebagai pengusaha. Kalau bahasa bapak saya itu nek cerita sama orang-orang habis 2 Innova baru. Innova Ribbon baru. Gitu. Waduh. Padahal cerita saya loh pengen punya Ribbonnya urung itu. Itu saja pengen ganti mobil Ribbon ya. Terus sebenarnya bisa kan mau ganti Ribbon terus tunda dulu lah ini nanti kalau jadi kan kalau jadi beli Ribbon ya. Ternyata Ribbonnya wis ketuku. Wah, dua tapi nggak ada barangnya. Nah itulah pengalaman, tapi alhamdulillah ya walaupun tapi Mas Alex, jenengan itu berapa hari setelah pilek sih ya? Apa? Jenengan WA itu? Itu 3 hari ya? Gua setelah 1 minggu lebih kok. 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Tapi tatak, menurut saya sih di antara teman-teman kita, Mas Alex paling tatak. Iya, saya kan punya tim. Dari suara tim dapatnya kalau tim saya 3.600-an. Hitungan suara masuk 3.600-an. Nah, terus saya cek ke partai. Partai kan ada tim juga. Suara masuk 3.000. Wah. Ya wis, artinya saya ngejarnya susah. Karena incumbent itu sampai 6.000. Terus waktu itu ada kesempatan ngejar untuk kursi kedua. Kursi kedua itu rebutan sama Partai Gerindra. Kursi kedua sama-sama kursi kedua. Sama-sama kursi kedua. Nah, tapi ternyata juga kalah ya wis gitu. Walaupun banyak yang
menyarankan untuk bagaimana lobby sana lobby sini lah, kemudian bagaimana melalui APH, melalui jalur hukum dan lain sebagainya. Tak pikir wah kalau itu pengalaman yang sebelumnya teman-teman saya melalui jalur hukum itu habis banyak juga, kan harus menyempatkan menyiapkan duit juga, dana juga yang nggak sedikit juga, bisa hampir sama dengan pas ya. Ngapain saya capek-capek keluarga, ya udah legowo aja lah, legowo aja. Ngapain terus waktu itu rasa kecewa itu ada tetap. Ada tetap dari awal tetap ada. Marah kecewanya gini loh, maksudnya dari awal itu sudah wes ora gelem, wes enggak minat. Kok iso kepencut itu loh, saya kok iso kepencut, padahal sebelumnya kan enggak kepencut. 2014 saya dirayu enggak kepencut. 2019 dirayu enggak kepencut. Ini kok bisa kepencut gitu. Wah, yes, memang ini jalan. Tapi kalau saya Mas Alek kan kalau saya kan cenderung gerakan di luar ini ya, politik di luar politik yang formal. Kalau Mas Alek kan di Senat mahasiswa dan cenderung politiknya kan politik yang relatif formal lah ya. Di Senat level fakultas maupun Senat level universitas. Menurutku sih sebetulnya agak wajar kan Mas Alek, Ovan, kan jalurnya memang mereka jalur formal ya. Dan menurut aku sih sebetulnya Mas Alek punya potensi memang ke sana dalam konteks politik formal, termasuk ketika kades itu sih aku paham, meskipun menurutku kayaknya Mas Alek bukan level kades deh. Iya, cuman ya itu harus diimbangi dengan modal yang besar, modal yang kuat. Jadi potensi orang dengan popularitas ya itu enggak cukup ternyata. Waktu itu Mas Alek menarget berapa suaranya? Kalau lihat dari apa yang Mas Alek lakukan waktu itu secara kan sosial, pengalaman yang sudah ya, teorinya teman-teman di partai itu kan memang 30%. Suara netes itu kurang lebih 30%. Dari wuwurnya. Misalnya 100%, wuwur 100% itu 30%. Makanya saya waktu target 5.000. Kalau saya dapat 5.000, saya dapat walaupun kursi kedua. Pasti ya kursi kedua kan bersaing dengan partai lain. Partai lain tentunya. Itu dapat jelas. Saya 4.000 aja sudah bisa. Sudah dapat itu kursi kedua. Tapi waktu makanya saya keluarnya 15.000. Berharap waktu itu target 30%. Mas Alek memang di nomor kedua. Jumlah suaranya yang kedua, bukan target untuk 7.000, 8.000 bukan. Oh, enggak. Saya enggak kuat. Memang saya realistis, orangnya kan realistis. Realistis. Saya hitung-hitungan memang kemungkinan kursi kedua. Kursi pertama lawan kursi pertama, walaupun ada peluang tapi kayaknya ngejarnya berat juga. Oh, dari pertama memang sudah mentarget bahwa sudah memahami itu, Hanya tidak target untuk kursi yang pertama. Memang target kursi kedua melawan. Tapi kemarin memang hanya satu ya. Selama ini satu. Ini satu di Partai Golkar, dapil saya satu. Mentargetkan untuk dua. Dua. Kemarin dua. Jadi targetnya partai juga kursinya dua di dapil saya itu. Targetnya. Targetnya dua. Jadi kehadiran Mas Alek memang diharapkan agar dapat dua kursi. Gitu. Dari partai memang seperti itu. Tidak menggantikan saya, tidak menggantikan incumbent gitu. Iya. Saya menyadari itu. Nah, ternyata memang ya seperti itulah. Memang benar-benar modal. Memang dari awal saya sudah banyak yang pesan gitu. Artinya kalau modalnya nggak kuat itu percuma. Itu banyak yang bilang. Udah banyak yang bilang. Cuman kan saya pede kan itu, terlalu pede dengan pengalaman Pilkades 2 periode, kemudian dengan banyak teman-teman, relasi, banyak organisasi yang saya ikuti, baik level kecamatan maupun level kabupaten itu banyak yang saya ikuti organisasi, termasuk jadi ketua alumni angkatan saya kan, di SMA itu SMA, SMP maupun SMA gitu. Ya jadi, berarti terkenal ya Mas. Nah itu kayaknya perlu dijajah di level kabupaten. Sampai Pilkada pun kemarin ditawari. Saya bilang gini loh, saya itu pileg gagal. Kok jenengan nawari saya itu ora kleru gitu. Enggak kalau dalam konteks saya konsultan beda. Beda Pak, pileg dengan pilkada itu beda. Kalau istilahnya
kalau pilek itu lebih ada karena ada embel-embelnya partai. Iya. Kadang suka dengan orangnya tapi tidak dengan suka partainya, partainya. akhirnya nggak jadi Nggak milih. jadi milih, Iya. benar, Walaupun suka dengan calonnya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau pilkada itu lebih ke personal. Personal. Gitu. Dan bisa uangnya itu sebetulnya bisa tidak lebih banyak Iya. daripada pencalegan sebetulnya loh Mas. Iya, saya juga dirayu itu. Saya masih pikir-pikir. Kemarin saya konsultasi dengan istri saya bilang, wes lah, istri saya kayaknya trauma ini. Sekali aja ini udah. Iki berarti jaluk syarat meneh Mas. Oke, tapi orang nganggo duit iso ora bisa loh sebetulnya loh Mas. Iya, tapi belum sampai ke sana sih, baru tawaran-tawaran. Ini ya. Kayak di sini Pak Husein tidak tidak banyak juga. Maksudnya duit dia pribadi loh ya. Mungkin sih ya 1 M gitu, tapi mungkin ya karena saya nggak terlalu tahu, tapi ya nggak terlalu banyak karena memang kan orang support. Iya, cuman kalau di Kudus pengalaman saya 2 kali dukung pilkada. Itu rata-rata 30 M. 30 M. Duit 30 M duit pribadi apa enggak, kan enggak kan dari Jarum Kudus dari enggak tahu pokoknya kalau dari calonnya mungkin ya sekitar 10 mungkin ya 10 5 sampai 10 lah. Ini yang nawarin kemarin Golkar. Enggak, saya enggak enak kalau nyebutin. Oh, ini kalau ini kan belum boleh ya, belum boleh. Nanti tapi jangan bener tawarin untuk bupati. Bukan wakil bupati. Ya wakil. Oh, wakil. Bukan bupati. Oh, bukan saya ditawari itu wakil. Wah, lo enak. Kalau bupati ya terlalu inilah. Pilek gagal kok bupati ya. Maksudnya diminta untuk dampingi. Waktu itu 2018. Ya, kan pilkada di Kudus 2015 terakhir ya. Itu saya juga ditawari itu. Jadi wakil juga. Waktu saya enggak mau. Karena yang nawari juga calonnya nggak bonafit sehingga percuma lah. Nek kalah. Percuma apa? Nek iki sing nawari kemungkinan. Ya ini sama artinya karena ini kan baru ya. Kalau dulu kan lawannya incumbent kalau yang 2018. Baru juga sih tapi lihat lawannya kan berat juga ya. Kalau ini kayaknya lawannya ya sama-sama sih. Ada peluang ya. Ya kemungkinannya lebih ada peluang. Lebih ada peluang daripada yang kemarin. Tapi saya kayaknya enggak lah. Terlalu. Tapi kalau pilkada sih saya malah bisa Mas. Saya kalau konsultan pilkada lebih tahu lah seluk-beluknya daripada. Tapi yo menurut saya yo orang nawari saya kan aneh gitu. Saya ini jelas enggak aneh. Kalau vote getter loh. Karena Mas Alek pengalaman organisasi secara sosial dianggap memang beda Mas. Kalau pencalegan mungkin meskipun kita punya sosial kapital yang kuat tapi kita tidak punya ekonomi kapital yang kuat lebih berat. Tapi kalau pilihan pilkada, pilpres itu kan ya Anies Baswedan nggak punya uang juga dia. Ganjar nggak punya uang juga kalau dihitung secara Pak Mahfud nggak punya uang juga kan. Sosial kapitalnya lebih kuat karena sokongan duitnya kan malah dari bermacam-macam. Jadi kalau menurut saya tawarin aja tapi yang penting aku orang ngetok kayak duit. Sama nanti dari wakil bupati aku kan duit konco wakil bupati Kudus. Ini nanti dari sini malah bisa siarannya nang kono Mas di YouTube ki wakil bupati. Enggak lah. Kayaknya cooling down dulu lah. Tapi kalau di sana orang tua juga punya punya pengaruh yang cukup di level kabupaten atau? Oh iya, memang orang tua juga senang organisasi juga. Dulunya banyak organisasi yang diikuti juga. Cuman orang tua saya sudah sepuh sekarang ya. Sudah 80 tahun. Masalahnya kalau di sana tuh lebih dikenal sebagai kadesnya atau sebagai pebisnis karena punya kalau sekarang ya kades. Sekarang kades. Tapi sebelumnya lebih ke orang mengenalnya lebih ke pebisnis sebelumnya ini. Kalau yang haji dan umroh aktivis itu mungkin ya aktivis sosial lebih banyak. Kalau usahanya nggak terlalu ngerti. Lebih ke aktivis karena banyak organisasi yang diikuti. Nah, kan gitu. Jadi
Ya setiap ada apa gitu tuh pasti diikutkan aja. Diikutkan. Ditarik, diminta untuk ikut Ikut. organisasi inilah Tapi apa. memang dari mahasiswa pun sudah berorganisasi ya. Iya. Termasuk dengan dapat istri kan juga karena organisasi. Iya, Organisasi. kebetulan ya. Jadi pemirsa di Satria TV Mas Alek ini dapatnya itu justru karena waktu itu kita demo Bupati. Bupati Banyumas. Pak Joko Sudantoko. Iya. Ya, Itu demo. malah kalau itu Itu sudah deket itu. Ya. Kalau kenalannya itu waktu di Senat. Waktu Senat di mahasiswa. Iya, kebetulan saya kan pengurus Senat, ya istri saya itu kepanitiaan, ikut panitia yang dibentuk oleh Senat. Sik demo dhisik apa itu sik? Kayaknya kan- di Senat dulu. Senat itu 97. Iya, oh di Senat. Ya, setahu saya gitu. Saya kenal itu sebelum rame-rame demo 98 itu. Kalau Pak Joko kan pasca 98 malah. Pasca 98. Iya, 99 malah. Seingat saya 99 malah. Tapi kalau setahu saya kan gara-gara foto di Suara Merdeka, terus Enggak, di fotonya Mas Sentot itu pameran. Mas Sentot pameran. Oh iya, Jepretannya hasil demo 98. demo 98. Nah, demo 98 dipajang kan pameran foto-foto demo 98. Iya. Nah, itu sing di pameran. nganggo Nah, reformasi ya, itu ya. saya pakai ikat reformasi Oh, yang itu. tanggal 20 Mei. Iya. Nah, itu demo besar-besaran di Purwokerto. Saya kebetulan diambil sama Mas Disutnya, Sentot Sentot itu dengan muka yang ekspresif ya. Ekspresif. Ya, betul, dan ganteng lah ya Dan untuk ukuran sendirian ya. aktivis. Sendirian itu, artinya fokusnya saya sendiri, belakangnya orang demo gitu. Nah, terus itu katanya istri saya gitu. Gara-gara Wah, itu. Oh, Terus, tak pikir habis yang- itu terus kenalan. Tak pikir yang gara-gara diangkut foto di Suara Merdeka. Oh, itu enggak, itu sudah Apa itu sudah jadian? Belum lah. belum. Artinya kan? sudah pendekatan, Oh, itu sudah pendekatan. sudah kenal, sudah Oh, pendekatan. aku taunya ingatnya tuh malah foto yang di Suara Merdeka tangkep lebok ke kan ditangkap kita kan lebok Iya, ke cuman truk itu itu kan. belum jadian, belum jadi Belum pacar. jadian, tapi Ya. sudah pendekatan. Sudah, karena saya jadian itu tahun 2000. Oh. 2000 waktu itu tanggal cantik 29 Februari 2000. Oh, berarti nek nganu kan Tapi sebenarnya sudah dekat terus kayak pacaran, tapi belum resmi jadi. belum resmi. Resmi jadinya itu. 29, Itu yang buat tapi yang buat istri saya. ulang tahunnya berarti ulang anniversary-nya berarti 4 4 tahun sekali ya, makanya itu. Itu istri saya yang punya Oh, ide iya, itu. buat. Dia ditahan-tahan. Saya sudah nembung, sudah nembak Oh. terus, tapi nggak diterima timah. Tapi wis deket. Diterimanya 29 tang- itu. ya 29 Dan Februari. waktu itu kan kita sebetulnya lagi nentang Iya. Pak Bupati. Iya. Tapi nggak ada. 99 itu demo Pak Joko Sudantoko itu kan wakil gubernur ya. Oh, pada saat iya pas dia wakil gubernur, bukan betul. bupati ya. Bukan. Wakil gubernur ya. Iya. Terus gimana perasaannya Mas Alek? Itu kan kayak kita waktu itu Mas Alek termasuk yang keras. Iya, Yang itu keras. sampai seperti piring kan kita diangkut di Iya, Polres itu. diangkut itu. Polres itu sempet sampai kan Suara Merdeka. Kebetulan paman saya itu langganan Suara Merdeka. Itu rame di keluarga saya. Itu orang tua sempat pingsan ibu saya. Lihat foto di koran, wah kan di depan sendiri itu dibawa polisi Iya, itu, iya, bawa yang polisi. digendong polisi itu mau dinaikkan ke Kayak truk itu. Ya itu sempat rame. Terus Itu udah belum ya, belum pacaran ya. ya sudah Oh, sudah. sudah dekat, Sudah dekat, tapi udah. belum resmi lah. Tapi orang tua sana udah tahu. Nggak tahu saya itu nggak Oh, nggak ngerti tahu. apa nggak ngerti itu. Tapi istri saya tahu kalau saya Demo itu. demonstran Ya. lah. Tapi nggak ada perbincangan wah ini Ada. musuhku. Ada, cuman nggak terlalu sering disinggung. Tapi dia ternyata ngeliping. Ngeliping Jadi itu. demo mulai 98 Heeh. sampai 99 tuh, setahun itu. Itu ada clippingnya yang keluar di koran. Heeh. Setiap saya keluar di koran, entah berupa nama, entah foto, Iya. itu ada clippingnya. Di clipping yang Itu sama, baik. iya. Itu orang berarti penggemar. Iya. Padahal belum pacaran itu. Oh, Belum resmi, maksudnya belum resmi. Tahunya kan gitu setelah jadian, Setelah jadi terus dikasih tahu ini loh, ada itunya. berarti kalau potongan dengar koran dia itu. lihat ini terus lihat fotonya ini makser gitu ya. Mungkin.
Sampai segitu Saya juga memujanya. aneh loh, istri saya kok suka sama demonstran. Iya ya, padahal waktu itu kan di kalangan yang lawan kita tanda kutip Iya. ya. Tapi di kalangan teman-teman Hmm. saya dianggap pacaran politis. Waktu itu. Sampai Pak Dodit bilang loh, Iya. ala iki pacaran politis. Ben ora demo. Waktu Iya, itu dipacari ben gak demo. ben gitu. nggak demo Iya. kan. Maksudnya Mas Aleknya biar nggak demo, Biar nggak tapi demo. nggak ngaruh kan waktu itu ya Enggak kita. ngaruh lah. Tetap demo baik. Ya. Oke. Nah, pengalaman itu lucu. kemudian di apa ya? Aktivitas kalau sekarang apa Mas Alek? Setelah kegagalan itu Ya kembali ke usaha lagi lah. bisnis. Kalau kadesnya kan berarti udah mundur. Udah ya? sudah mundur. Karena mundur. syarat Undang-Undang Desa mensyaratkan untuk pilek, pilkada itu harus mundur. Jadi kepala desa. Ya saya mundur sesuai aturan. September saya resmi mundur itu September September 2023. Padahal saya SK saya sampai Desember 2025. Masih 2 tahun lebih. Masih 2 tahun Iya, lagi 2 sebetulnya. tahun Kalau lebih. misalnya ikut undang-undang yang baru bisa sampai lebih dong kan 9. Iya, 9 ada tambahan bisa. 3 lagi. tahun lagi ya. Tapi kalau bahasanya teman-teman kan masih ada kesempatan sih kalau mau sekali lagi. Oh, masih ada. Nah, Tapi di undang-undang desa yang baru itu kan apa namanya? Kades yang sudah menjabat 2 kali sebelum undang-undang ini berlaku itu masih ada masih ada kesempatan 1 kali lagi. Tapi menurut aku sih memang bukan kades lagi sih Mas menurut aku ya. Udah levelnya kalau kita kan udah pernah yang nyalon Mas Anang kan ya. Mas Anang, Mas ya Anang yang itu kan pilkada. di Kudus juga. Kudus ya? juga. Mas Anang Calon asli Kudus. perseorangan dulu. Ya, asli Kudus. Nah, kebetulan gini, Baret. Ini nggak tahu ini apa namanya mitos atau apa ya. Kudus itu kebetulan dari bupati pertama sampai terakhir itu nggak asli Kudus, nggak asli orang Kudus. Bukan asli kelahiran Bukan Kudus, asli bukan kelahiran asli Kudus. orang Turunan Kudus, ya turunan Kudus yang lahir di Kudus, kemudian besar di Kudus, itu enggak. Kebanyakan itu ya orang Kudus tapi kelahiran di mana, tidak asli Kudus gitu. Tidak ini ya di Kudus. Iya. Tapi ya itu kan mitos. Nah, yang itu bisa dipatahkan. sampai sekarang itu ya berkembang lumayan itu mitos. Oh iya. Makanya tapi ya terbukti selama ini kan banyak juga calon yang asli Kudus, yang potensi juga. Nyatanya seperti kemarin 2019 itu ada pasangan yang di atas kertas itu menang. Calon bupatinya ketua DPRD, wakil bupatinya pasangannya itu sekda. Oh iya, aktif semua, aktif kuat semua. Itu ya. Nah, kan kuat banget. Kuat banget itu. Dan sekdanya itu orang bersih, tokoh masyarakat yang luar biasa lah, orang bersih dan memang tokoh yang panutan. Cuman yang ketua DPR-nya yang kurang sip lah, artinya gitu. Artinya mestinya dibalik. Waktu itu saya sudah sarankan loh, dibalik aja. Nah, dibalik itu. Tapi yang punya partai yang ketua DPRD akhirnya tetap jalan. Akhirnya saya dan teman-teman Kades ikut yang Pak Tamsil. Pak Tamsil kan harus di duit. Pak Tamsil kan yang mantan kasus juga kan? Iya, kasus juga. Itu kan jadi black campaign kan, mantan napi gitu. Tapi malah menang ya Mas ya? Menang. Ya karena itu dukungan. Makanya Pak Jokowi itu luar biasa. Selalu menggandeng Kades. Pokoknya pilkada, pilpres, Kades harus dilibatkan. Wes, sekarang gini, sak jelek-jeleknya Kades pasti punya pendukung. Iya, pendukung fanatiknya apalagi ada Kades yang baik kan gitu. Pendukungnya kan banyak. Iya. Pendukung fanatik itu ada. Kades itu pasti punya pendukung fanatik. Minimal dia ya itu pendukung fanatiknya kan mesti dukung sesuai Kadesnya. Iya. Kalau mau pegang Kades, insya Allah Pak Jokowi 2 kali kan selalu melibatkan Kades ya. Termasuk Pak terakhir Tamsil. Pak Prabowo kemarin kan Kades juga itu ya. Pak Tamsil itu di Kudus itu menang itu paguyuban Kades kompak sana kurang lebih ya padahal cuma 60% lah. Kades yang kompak yang dukung itu. Jadi kalau Mas Alek sekarang dan itu teman-teman Kades ya kalau sudah dukung itu juga nggak hitung-hitungan. Iya. Waktu bentuk tim sukses itu
kan sudah bagi-bagi ya, yang kamu kecamatan sana siapa saya kecamatan saya kota, itu semua keluar duit semua. Bahkan yang kecamatan Undaan teman-teman saya itu yang ketuanya, ketua paguyuban itu kan keluar duit. Itu sampai ngadain Fortuner loh untuk bentuk tim ses, karena nggak punya duit. Gitu. Itu dilakoni karena kepengen punya bupati kades, bupatinya kades kan enak kan, kita kan kita kan butuh pemimpin yang cocok dengan kita sehingga kita kalau punya agenda itu bisa nyambung, bisa lebih mudah ya. Lebih mudah. Oh itu konteksnya mereka memperjuangkan itu kades itu di situ ya. Kita punya bupati desa, sehingga desa ini lebih enak ketika nanti mengajukan aspirasinya, bicarakan tentang persoalan itu. Lah sekarang kalau hitung-hitungan di situ, Mas Alex bagi paguyuban sekabupaten itu. Kalau sekarang kan saya sudah nggak kades kan. Oh, udah nggak kades. Udah lepas. Ya, tapi masih ada. Masih ya, kalau komunikasi masih sih, masih ada. Tapi perhitungan Mas Alex cukup kuat nggak? Atau ada yang lebih kuat lagi dalam konteks perkadesan itu? Untuk dukungan. Iya. Oh ya, tetap ada ya, tetap ada. Yang namanya tokoh-tokoh masyarakat tetap dukungan itu memang harus dari beberapa lini memang. Tapi menurut saya yang bisa dihitung kalkulasi itu kades itu. Kades itu kan dia punya wilayah di desa, kan bisa dikalkulasi satu desa aja. Misalnya saya di desa ya. Punya berapa sekian suara, sekian pendukung, kan itu bisa dikalkulasi gitu. Kita banyak berapa dukungan kades, kita sudah dapat berapa suara kan itu. Kalau pilkada kan gampang gitu. Lebih mudah. Iya, artinya kita bisa kalkulasi, bisa kita hitung gitu. Dukungan ini kira-kira nanti kita dapat sekian suara itu sudah bisa kita hitung dari elektabilitas kades itu. Di situ. Mas Alex, seberapa besar penyesalannya pencalegan dan dalam konteks politik? Tadi sudah disebutnya. Atau ya ya seberapa besar penyesalannya? Atau sebetulnya apa yang harus dilakukan juga? Enggak, kalau nyesel memang di awal-awal kita memang penyesalan ada, kecewa, penyesalan itu ada di awal-awal kemarin setelah pilek itu. Tapi setelah berjalannya waktu, kayaknya pengalaman dan hikmah itu lebih besar, sehingga ya itu saya jadi legowo, jadi nggak ada beban. Awalnya beban banget karena ya jenenge kecewa, malu dan lain sebagainya lah ya. Kalah ya, orang kalah itu gimana lah. Orang kalah itu ya wis kecewa dan malu itu pasti ada. Kalah itu. Tapi di luar itu ini pengalaman berharga bagi saya. Pengalaman di pilek, kemudian hikmah-hikmah di belakangnya itu, dan banyak sekali pendukung-pendukung yang membesarkan hati saya, terutama guru-guru saya gitu. Saya kan juga konsultasi ke guru-guru ya. Itu komentarnya positif. Terutama guru-guru saya ya. Itu ketika pertama kali ketemu setelah gagal itu komentarnya positif. Ya lebih baik seperti ini memang. Lebih baik gagal. Tidak jadi DPR gitu. Kamu itu lebih baik tidak jadi DPR. Gitu. Lebih aman, maksudnya nggak tahu pokoknya bahasanya gitu, lebih aman lah. Untuk kamu pribadi. Tapi habis itu umroh nggak sih? Biasanya gagal maupun nggak tetap umroh ya? Saya kalau setelah pilek saya belum. Tapi sebelum pilek 3 bulan sebelum pilek atau 2 bulan apa 3 bulan sebelum pilek saya umroh. Ya. Biasanya untuk mengatasi ini terus pada umroh ya. Jadi oke entah menang atau ini kalah ini. Umroh. Karena kan ini haji, saya fokus ikut bantu. Persiapan ya haji, kemarin manasik haji di kecamatan, di kabupaten. Ini nanti tanggal 13, 14, 15 ada pendalaman manasik. Ikut juga. Nanti berangkat juga nganterin atau enggak, paling sampai Solo aja. Ya, biasanya saya ngantar sampai Solo dan sampai asrama haji Boyolali itu dulu, dan ya gitu. Ini juga nanti di pendalaman manasik namanya ya, kalau di Kudus itu ada namanya pendalaman manasik 3 hari, 13, 14, 15 Mei. Kebetulan 15 Mei-nya itu ada praktek, saya juga ikut mutawif. Mutawif itu yang dampingi jamaah itu.
membimbing lah. Ya aku sih nggak terlalu ya kalau soal haji Mas Alek juga dulu nggak terlalu kelihatan alimnya. Kalau sekarang mungkin kelihatan alimnya. Oke Mas, di sesi akhir tadi pembelajaran secara pribadi, sekarang pembelajaran ke pemirsa. Kira-kira apa yang Mas Alek bisa sampaikan ke teman-teman ya, ke masyarakat lah sebetulnya terkait dengan pencalegan? Ya, kalau kita bicara pilek, memang secara umum kita akui ya, di masyarakat kita memang belum bisa melek politik ya, artinya belum bisa memilih mana calon yang memang potensi, mana yang calon yang memang seharusnya dipilih. Lebih kepada tadi kapital ya, lebih memilih seorang karena kapitalnya gitu. Tapi ya itu memang sudah terlanjur sistem kita seperti itu. Ya saya berharap aja untuk ke depan siapapun yang jadi pemimpin ini ya lebih bisa sadar bahwa ini sebuah amanah, ini sebuah beban yang memang harus diemban dan harus bisa memperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat, baik pilek maupun pilkada maupun apalah. Untuk masyarakat saya harapkan juga lebih bisa dewasa untuk kedepannya, bisa terutama untuk yang sifatnya lingkupnya kecil ya, pilkada itu kan lebih dekat dengan kita, jadi lebih bisa memperjuangkan untuk kesejahteraan. Karena saya itu tahu bagaimana persoalan masyarakat itu setelah jadi kades itu. Jadi tahu persoalannya apa dan harus bisa menyelesaikan itu. Solusinya apa? Nah, saya nggak bisa membayangkan pemimpin yang cuek ya dengan warganya itu, saya nggak habis pikir ya. Padahal apa karena saya kades lebih dekat ya dengan masyarakat ya. Kalau bupati, gubernur itu kan agak jauh ya. Kalau kades itu kan lebih dekat secara emosi maupun secara wilayah gitu. Itu lebih dekat, sehingga persoalannya selalu, apapun persoalannya di masyarakat itu selalu kita ketahui ya, kita harus bisa mencari solusi untuk itu. Kalau enggak, kasihan betul masyarakat itu. Saya aja merasakan ya, saya sudah lepas dari kades itu aja. Ya kebetulan walaupun saya sudah tidak kades, sekarang dijabat oleh PJ, tapi itu masyarakat masih masih beberapa persoalan itu saya yang menyelesaikan masih. Sehingga ya terakhir kemarin ada ponpes ya, yang istilahnya ada masalah, sehingga ya mau nggak mau saya memang harus turun untuk membantu ya, karena nggak selesai, sehingga alhamdulillah sudah selesai. Nah itulah, saya memang punya saya tuh merasa gelo nek ada orang minta bantuan saya nggak bisa bantu, itu gelo, rasanya gelo banget, gelo, sakit dan kasihan. Jadi ada kepuasan tersendiri walaupun saya harus keluar banyak materi atau apalah gitu, atau terbuang tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk bantu orang, tapi ada kepuasan gitu. Ada kepuasan. Saya tuh ya namanya nyetir kendaraan ambulan, nyetir mobil jenazah itu sudah biasa. Jadi membantu orang ngambil jenazah di warga saya misalnya ada yang meninggal di luar kota, saya ambil, saya setiri sendiri. Kalau nggak ada sopirnya, kadang kan sopir kan kita tunggu lama nggak ada, wah wes kesuwan, mau ngapain, setiri itu biasa. Dan pemimpin itu seharusnya amanah sesuai dengan seperti itulah. Itu. Memang kalau memang bisa bantu, dia dibantu. Jangan istilahnya cuek gitu. Pemimpin mikir dirinya sendiri atau keluarganya. Makanya, ya mungkin itu juga saya pilkades 2 kali tanpa modal ya, mungkin karena itu juga. Oke. Mungkin. Jadi tentu saja saya berharap Mas Alek tidak kapok ya. Ini masih banyak Mas Agustus pendaftarannya, jadi mikir-mikir lagi untuk siapa tahu wakil bupati. Oke, ini satu pembelajaran yang menarik dari Mas Alek.
keterbukaan Mas Alex dan juga sebetulnya harapan pada pemimpin. Makasih Mas Alex. Terima kasih. Ya, Ini pengalaman yang luar biasa podcast Barit ini Pak Dokter Barit. Semoga sukses juga Pak Dokter. Ya, sama-sama. Baik, pemirsa Satelit TV, terima kasih untuk teman-teman bisa menyaksikan di Teras Demokrasi. Oh iya, tadi nggak disinggung ya ini ya. Oh iya, sebentar ini dikayat Tapi saudagar. nggak penting juga sih. Enggak, ini kelihatan kalau ini orang Kudus. Iya, betul. Ini promosi Tapi, aja. Ini apa-apa sedikit lah sebelum kita akhiri. Ini memang promosi. Iya, ini di Kudus itu ada namanya komunitas cerita Kudus tua. Ada sebuah komunitas. Jadi dia mengangkat sejarah-sejarah Kudus yang real, yang bagus-bagus ya. Ya mengangkat tentang sejarah tentang kewalian, sejarah tentang termasuk Islam masuk ke Kudus, kemudian budaya Kudus, batik Kudus, kemudian termasuk ini sejarah kretek di Kudus kan gitu. Kan Kudus itu kan termasuk punya sejarah kretek itu kan mitos itu ya, yang pernah jadi orang terkaya di Asia Tenggara itu. Ya, ini bukan karena Dian Sastro yang atau ya, termasuk kan itu juga kan Dian Sastro bisa jadi diangkat film itu oleh pemerannya Dian Sastro itu kan ya karena sejarah kretek di Kudus itu. Kan sempat syuting di Kudus juga. Ya. Ini bukan dibiayai sama. Oh bukan, ini komunitas Kudus tua ini di belakang ini ada namanya. Cerita Kudus tua. Ya, itu. Ini itu bukan teman-teman dari perusahaan rokok yang besar bukan. Jadi teman-teman aktivis saja, anak muda ini, anak muda luar biasa, beberapa anak muda punya komunitas cerita Kudus tua ini mengangkat khususnya budaya-budaya atau cerita-cerita sejarah Kudus yang perlu diangkat. Artinya yang perlu disosialisasikan kepada khalayak ramai bahwa ini loh Kudus punya cerita tua, walaupun ini cerita tua ya, sejarah yang bagus, yang juga menarik untuk di Kudus untuk didatangi. Ya, gitu. Sekarang juga banyak yang kan ada termasuk rumah-rumah tua, rumah-rumah bersejarah itu banyak dan banyak pelancong itu benar-benar datang ke Kudus untuk melihat sejarah-sejarah termasuk gedung-gedung tua itu bagus-bagus tuh. Ya ini politisi yang sekaligus ngiklan keren Mas. Ya, jadi bisa ya teman-teman cerita Kudus tua. Cerita Kudus tua. Ini seakan nih. Isak dan kawan-kawan ini. Dan ini bisa jadi Banyumas main ke Kudus gara-gara Mas Alex ini jadi. Oke, terima kasih Mas Alex. Ini untung aku diingatkan tadi aku mau nanya tentang saudagar ini. Dan saudagar ya. Saudagar tuh kalau di kita dulu disebut sebagai ya pengusaha atau apa? Pengusaha sukses saudagar. Enggak kalau Maxian itu proletar borjuis. Tapi ini borjuis kecil lah. Kalau borjuis kecil boleh berkuasa lah. Kayak proletar itu mendukung perjuangan borjuis kecil. Ini tuh saudagar. Menarik Mas Alex. Baik, terima kasih karena waktunya Mas Alex. Ini saya kira saya senang sekali bisa paling nggak Mangayu Bagio Mas Alex datang ke Purwokerto. Terima kasih. Forum ini disediakan oleh Satelit. Yes. Terima kasih, kita jumpa lagi di Teras Demokrasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sip.